Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke materi learning theories dan kemudian needs analysis. Ini pertemuan ke-5 dan ke-6. Oke, jadi untuk ESP itu yang menjadi unik itu karena mereka memang fokusnya identify-nya langsung kepada apa yang dibutuhkan oleh pengguna, kepada learners needs-nya, sehingga pada saat kita dalam artian ingin mencoba membentuk teori atau target atau dalam artian metode pembelajaran yang dibutuhkan sehingga kita menyesuaikan dengan pembelajarnya. Kemudian kalau misalnya ditanya lo apa bedanya dengan General English? Nah, kalau General English itu biasanya waktu yang diberikan itu panjang. Sementara kalau ISP itu sebenarnya biasanya dibutuhkan oleh siswa atau pelajarnya itu lebih singkat, sehingga untuk ISP practitioner seperti yang saya sudah jelaskan, mereka memberikan teori-teori learning dalam artian spesifik khusus untuk ESP. Untuk ESP sebenarnya untuk theories of learning itu banyak yang digunakannya. Hanya untuk materi kali ini kita fokus pada 3 saja, karena 3 inilah yang biasanya yang paling populer dan paling banyak digunakan untuk metode pembelajaran ESP. Oke, jadi untuk di sini seperti Anda bisa lihat, the starting point for all language teaching should be an understanding of how people learn. Jadi kita harus tahu mereka belajarnya seperti apa sehingga kita juga bisa menyesuaikan proses pembelajarannya. Di sini in ESP, the main concern of the research and the material is on the language analysis. Jadi kita harus tahu juga pada saat mereka menggunakan bahasa itu untuk apa, kemudian kebutuhannya untuk apa, tujuannya untuk apa, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan apa yang akan dia perlukan. Oke, teori yang pertama adalah behaviorism, learning as habit formation. Ini dikenali dari teori Pavlov gitu ya, teori Pavlov. Teori ini juga sangat populer di pembelajaran, sangat populer, bahkan di biologi juga sangat populer, di sosiologi juga digunakan, itu teori pembelajaran Pavlov. Jadi kalau Pavlov atau behaviorism itu adalah dalam artian pembiasaan habit. Jadi katakanlah A disuruh baca buku 3 lembar setiap hari dengan menghafal vocabulary 10. Jadi dia terbiasa terus menerus kalau memang diberikan pembelajaran dan habit kebiasaan seperti itu setiap hari. Jadi dianggap bahwa dia tuh akan bisa menguasai pembelajaran tersebut karena memang habit dan habituationnya seperti itu. Untuk Pavlov sendiri itu cukup terkenal dalam artian cukup dikenali oleh beberapa orang tuh karena teori anjing Pavlov. Jadi Pavlov itu punya seekor anjing dan kemudian dia menyadari bahwa setiap kali memberi makan anjingnya sudah hafal betul dengan piring yang dibawa oleh tuan Pavlov ini. Nah, sehingga setiap kali itu ada dia menyesuaikan. Jadi Pavlov itu pada saat memberikan makan anjing ada suara bel. Jadi waktu makan bel anjingnya datang, waktu makan bel anjingnya kemudian datang. Nah, sehingga pada satu titik Pavlov hanya membunyikan bel saja, tapi anjingnya sudah berlumuran liur karena asumsi dia pasti kalau ada bel berarti saya akan makan. So that's a habit gitu. Jadi pada saat behaviorism berarti pembelajaran sebagai kebiasaan. Okay, next one is mentalism, thinking as rule govern activity. Jadi kalau di sini mentalism itu dalam artian pada saat seseorang belajar itu karena dia diberikan aturan-aturan tertentu yang dasar dan basic sehingga dia berpegang kepada aturan-aturan tersebut. Kalau dalam bahasa itu misalkan kayak seseorang belajar bahasa Inggris karena dia memang menguasai grammar. Itu rata-rata kan di Indonesia secara umum untuk GE-nya itu kita menguasai sangat betul untuk aturan grammar rules gitu. Makanya kenapa ada istilahnya tuh grammar Nazi, which is a person yang dalam artian suka memperbaiki grammar seseorang kalau kurang tepat. Nah, kalau di teori yang ini berarti dia harus diberikan aturan-aturan dulu. Jadi pada saat pembelajaran kita harus berikan dulu aturan-aturan pembelajarannya. Katakanlah kalau belajar grammar ya grammarnya, kalau berarti speaking bagaimana cara speaking yang benar, listening bagaimana listening yang benar dan lain sebagainya. Jadi dia base atau pegangannya itu adalah itu. Jadi dia tahu mana sih yang benar. Nah, kalau misalkan kalau saya belajar di luar koridor aturan-aturan itu bagaimana? Nah, jadi dianggapnya kurang tepat. Itu mentalism. Jadi pada saat seseorang diberikan set of rules dan kemudian dia berpedoman pada pada rules tersebut, itu yang kedua mentalism. Jadi kalau mentalism lebih kepada pola pikirnya dan kemudian seperangkat aturan yang diberikan dalam pembelajarannya. Kemudian next one itu adalah teori 3, cognitive code, learners are thinking being. Nah, kalau di sini
di sini dalam artinya lebih loose, aturannya lebih longgar. Jadi maksud saya pelajar itu diberikan kegiatan pembelajaran yang lebih lepas. Jadi misalkan diberikan materi, kemudian diberikan latihan, tapi kemudian tidak langsung dalam artian spoon fed atau langsung diberitahu seperti apa jawabannya atau bagaimana cara menjawabnya. Saya katakan dia mau speaking, ya sudah speaking saja dulu, tidak perlu benar atau salah, yang penting dia mau speaking. Kemudian dia mau reading, misalkan kita berikan teksnya, kemudian dia baca apakah benar atau tidak. Pokoknya kita suruh dia reading dulu sampai kemudian dia mau reading. So that's cognitive code gitu. Jadi atau dalam artian siswa itu sebagai pembelajar aktif, dia cari tahu sendiri. Kemudian kalau misalkan dia sudah dalam artian sudah sampai melakukan proses hasil, sudah ada outputnya, nah kemudian kita sebagai guru mengecek kembali sudah sesuai tidak, dan kemudian diskusikan mana yang tepat dan mana yang kurang tepat gitu loh. Nah, jadi dari segi untuk ESP teorisnya itu dari 3 itu akan lebih baik kalau digabung gitu. Jadi dari segi set of rules kita berikan, kemudian pembiasaan juga kita berikan, dan kemudian kebebasan juga kita berikan. Itu biasanya 3 hal itu yang digabungkan dalam theories of learning in ESP. Meskipun memang theories of learning dalam ESP itu banyak, tapi 3 teori tersebut yang cukup banyak dikenali dan diterapkan oleh banyak ESP practitioner. Oke, kemudian terkait needs analysis seperti yang saya sudah jelaskan, needs analysis itu perlu karena kita harus tahu kira-kira apa sih yang diperlukan oleh seseorang pelajar. Ya, pada saat seorang siswa atau seorang pelajar yang dia akan mengambil ISP, kita harus tahu pasti dia itu butuhnya apakah untuk academic, is it for professional reasons gitu ya, atau other reasons. Jadi kita harus tahu betul, makanya kita mengadakan needs analysis. Seperti saya jelaskan, needs analysis itu bisa dilaksanakan 3 kali, pada awal pembelajaran, tengah pembelajaran, atau akhir pembelajaran. Untuk needs analysis itu ada 2. Yang pertama itu adalah target needs, dan kemudian yang kedua adalah learning needs. Kalau target needs berarti kita harus tahu betul dia itu sebenarnya belajarnya untuk apa. Kemudian untuk learning needs kita pastikan dia mau belajarnya seperti cara apa, makanya kita implementasikan theories of learning yang tadi. Nah, untuk target needs analysis kita bisa lihat dari 3 faktor, necessities, likes, dan want. Kalau necessity ya dia butuhnya buat apa. Kemudian likes itu kita cari dari gapnya. Jadi kalau dia sudah punya dasar apa sehingga kita bisa melengkapi dari hal tersebut. Kalau untuk wants, apa yang ingin dia capai. Jadi kita harus sesuaikan learning style-nya sehingga kita bisa memberikan materi yang sesuai. Jadi necessity itu adalah apa yang dia butuhkan, likes itu dalam artian dasar apa yang sudah dia punyai, kemudian wants itu adalah cara belajarnya seperti apa. Nah, itu untuk target needs analysis. Untuk yang lainnya itu adalah learning needs analysis, kita sesuaikan dengan theories of learning yang tadi. Jadi kita bisa implementasikan 3 hal theories of learning yang tadi dan kemudian kita adaptasi dan kembangkan dari situ. Untuk needs analysis sendiri bisa berbagai hal. Ini misalkan contohnya questionnaire, interview, observation, atau data collection, atau ongoing dari regular class discussion. Memang untuk needs analysis yang paling banyak digunakan dalam ESP itu adalah questionnaire dan interview. Itu 2 hal yang paling banyak digunakan. Nah, sehingga bisa kita fokuskan di needs analysis ada 3 hal. Yang pertama itu adalah frekuensi, kapan sih akan diberikan needs analisisnya. Yang kedua needs-nya, apakah dalam target needs atau learning needs, atau mungkin dua-duanya, atau kita fokus salah satunya saja. Dan yang ketiga kita sesuaikan dan kemudian kita adaptasikan dengan kebutuhan dan keperluan oleh siswa. Okay, so next one, this one is a comic strip. Di sini ada anak kecil dan bapaknya. Ini kata bapaknya, Calvin, your mom and I look over your report card and we think you could be doing better. Jadi Calvin, ibu dan ayahmu dan ibumu dan ayah melihat kartu rapotmu, kayaknya kamu bisa lebih baik deh. Terus anak ini menjawab, but I don't like school. Saya nggak suka sekolah. Why not? You like to read and you like to learn. I know you do. Kenapa enggak? Kan kamu suka belajar, kamu suka baca. Saya yakin kamu suka. Nah, kemudian kata ayahnya lagi, I mean you've read every dinosaur book ever written and you have learned a lot, right? Reading and learning are fun. Ya. Terus kata ayahnya lagi, nah kamu kan udah baca banyak buku dinosaurus. Kemudian juga kan kamu banyak belajar. Berarti belajar itu pasti menyenangkan. Jadi si ayah itu heran kenapa nilai kartu rapot anak ini tidak terlalu baik. Terus kata
Calvin di sini, well, we don't read about dinosaurs gitu loh. Jadi akhirnya kenapa dia nggak suka sekolah? Karena tidak ada materi bahasan tentang dinosaur. Sementara anak ini kesukaannya adalah dinosaurs, dinosaurus. Nah, jadi dari komik strip ini kita bisa lihat, terutama terkait dengan ESP. Jadi agar seseorang itu dalam artian target needs-nya tercapai, jadi kita harus sesuaikan dengan wants, needs dan like-nya. Jadi semua itu dalam artian terintegrasi sehingga kita bisa bantu dia mencapai tujuannya. Okay, so that's about that. So thank you. I guess I will see you for the next session, I suppose. Thank you. So stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.